Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Arifin dari kelas MC701. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas UAS etika bisnis saya dengan judul Etika Bisnis dalam Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pendahuluan, dalam dunia usaha modern, keberhasilan bisnis sering diukur melalui pertumbuhan pengguna, penguasaan pasar, dan kekuatan finansial. Namun, pencapaian tersebut tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab yang etis. Etika bisnis ini hadir untuk memastikan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak mengorbankan keadilan, transparansi, dan kesempatan yang setara bagi pelaku usaha lain. Di Indonesia, isu praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat kembali mengemuka, terutama di sektor ekonomi digital yang berkembang sangat cepat, namun regulasinya yang sering tertinggal. Sektor bisnis yang paling rentan terdampak. Isu monopoli paling banyak ditemukan pada sektor platform digital seperti marketplace daring, layanan transportasi online, aplikasi pengantaran makanan, ekosistem pembayaran digital. Karakteristik sektor ini membuat rentan secara etis antara lain: satu, ketergantungan pengguna pada satu platform; kedua, efek jaringan yang memperkuat dominasi pasar; ketiga, modal besar yang sulit ditandingi pemain baru; yang keempat, kontrol data dan algoritma oleh segelintir perusahaan. Akibatnya, pasar yang seharusnya kompetitif berubah menjadi terkonsentrasi pada beberapa pemain besar. Isu etika bisnis, praktik monopoli, dan persaingan tidak sehat. Bentuk-bentuk praktik tidak etis, praktik monopoli tidak selalu muncul secara eksplisit, tetapi sering terselubung dalam kebijakan bisnis seperti penetapan harga ekstrim yang menyingkirkan pesaing, kewajiban kerjasama eksklusif bagi mitra, pembatasan akses promosi bagi penjual kecil, penyalahgunaan data konsumen untuk menguji pasar. Secara hukum, sebagian praktik ini berada di wilayah abu-abu, tetapi secara etika bisnis jelas bermasalah. Fenomena di Indonesia, beberapa perusahaan digital besar di Indonesia telah menjadi sorotan publik dan regulator karena dugaan menguasai pangsa pasar secara berlebihan, mengatur ekosistem usaha sesuai kepentingan sendiri, menekan posisi tawar mitra UMKM. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai bahwa dominasi pasar tanpa keseimbangan regulasi berpotensi menciptakan ketidakadilan struktural dalam dunia usaha. Analisis berdasarkan teori etika bisnis. Pendekatan utilitarian. Dari sudut pandang utilitarianisme, suatu tindakan dianggap etis jika menghasilkan manfaat terbesar bagi masyarakat luas. Praktek monopoli gagal memenuhi prinsip ini karena keuntungan hanya dinikmati segelintir perusahaan. Yang kedua, kerugian dialami oleh pelaku usaha kecil. Yang ketiga, inovasi dan efisiensi pasar justru terhambat. Dengan demikian, monopoli tidak memberikan kesejahteraan kolektif. Analisis berdasarkan teori etika bisnis. Pendekatan deontologis. Teori deontologi menekankan kewajiban moral dan kepatuhan pada aturan. Dalam konteks ini, perusahaan memiliki kewajiban etis untuk berlaku jujur, menghindari penyalahgunaan kekuatan ekonomi, mematuhi prinsip persaingan yang adil. Praktik monopoli mencerminkan pelanggaran terhadap tanggung jawab moral tersebut, terlepas dari besar kecilnya keuntungan yang diperoleh. Kedua, ada teori stakeholder. Menurut teori ini, perusahaan bertanggung jawab pada seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham. Monopoli sering mengabaikan kepentingan UMKM sebagai mitra usaha, konsumen sebagai pengguna, masyarakat sebagai penerima dampak ekonomi. Ketika keseimbangan kepentingan hilang, legitimasi etis perusahaan pun dipertanyakan. Dampak praktik monopoli yang pertama, dampak terhadap usaha dunia usaha meliputi persaingan melemah, peluang pemain baru semakin kecil,
ketergantungan pasar pada satu perusahaan meningkat. Kedua, dampak terhadap konsumen, diantaranya pilihan produk dan layanan terbatas, harga berpotensi tidak kompetitif, kualitas layanan cenderung stagnan. Yang ketiga, dampak terhadap masyarakat, meliputi ketimpangan ekonomi semakin lebar, UMKM kehilangan peran strategis, tujuan pemerataan ekonomi sulit tercapai. Rekomendasi solusi berbasis etika bisnis. Yang pertama, penegakan persaingan usaha yang tegas. Negara perlu memperkuat pengawasan dan kewenangan lembaga persaingan usaha untuk memastikan pasar tetap adil dan terbuka. Kedua, integrasi etika dalam strategi bisnis. Perusahaan seharusnya tidak hanya mengejar kepatuhan hukum, tetapi juga membangun budaya persaingan yang sehat sebagai nilai inti organisasi. Yang ketiga, pemberdayaan UMKM dalam ekosistem digital. Platform digital perlu menyediakan akses yang setara, akses kebijakan kemitraan yang transparan, perlindungan dari praktek eksklusivitas yang merugikan. Yang keempat, transparansi algoritma dan kebijakan. Keterbukaan kebijakan harga, promosi, dan peringkat menjadi kunci untuk menciptakan kepercayaan dan keadilan pasar. Untuk penutup, praktek monopoli bukan sekedar persoalan hukum, melainkan persoalan etika bisnis dalam keadilan ekonomi. Perusahaan yang berorientasi jangka panjang harus memahami bahwa keberlanjutan usaha hanya dapat dicapai jika pertumbuhan bisnis berjalan seiring dengan nilai etika dan tanggung jawab sosial. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan dalam presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.